Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang laporan keuangan dan rasio likuiditas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Yuni, yang telah memberikan penjelasan kepada saya sehingga mampu menjelaskannya kembali, dan saya minta kepada pendengar untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Baik, langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan laporan keuangan terlebih dahulu. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak dan kepentingan. Laporan keuangan membuat beberapa hal, di antaranya harta, utang, modal, dan semua pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu dalam rangka untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Langsung jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi sehingga dapat diketahui modal akhir. 3. Neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode secara bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. 4. Laporan arus kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dan dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan, pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam suatu perusahaan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK yang memuat tentang berbagai informasi yang tidak bisa mempermudah pemakaian untuk memahami isi dari laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan menyajikan tentang berbagai informasi yang sangat rentan terhadap terjadinya suatu kesalahpahaman dari para pemakainya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai rasio likuiditas. Langsung saja ke pokok pembahasan. Pengertian rasio likuiditas menurut Irham Fahmi dalam bukunya Analisis Kinerja Keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh, pembayaran listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. Sedangkan menurut Dermawan, Syahrial, dan Jahotman Purba dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan, rasio likuiditas
itu menggambarkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar pada saat jauh tempo dengan menggunakan aktivitas lancar. Dari kedua pengertian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa rasio likuiditas merupakan bagaimana cara waktu perusahaan mengatasi persoalan kewajiban jangka pendek dan ditanggungnya tepat waktu berdasarkan aset lancar yang dimiliki. Langsung ke tujuan dan manfaat. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau ulang yang secara jauh tempo pada saat ditagih, artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan, artinya juga kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa perhitungan kesediaan dan utang, dianggap likuiditasnya lebih rendah. Untuk mengukur membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas: rasio lancar, rasio sangat lancar, rasio kas, rasio pemutaran kas, dan inventory to net working capital. Berdasarkan buku Irham Fahmi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa resiko likuiditas merupakan bentuk resiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga waktu memberikan pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Oleh karena itu, rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity strict. Kategori resiko likuiditas: resiko likuiditas pasar dan resiko likuiditas pendanaan. Solusi resiko likuiditas: pihak manajemen perusahaan sebaiknya juga memahami kondisi mikro dan makroekonomi secara baik, seperti kondisi politik dan keamanan dalam dan luar negeri, sosial dan politik dalam di luar negeri, dan berbagai permasalahan lainnya yang bisa dianggap memiliki pengaruh bagi pembentukan kondisi mikro dan makroekonomi. Melakukan pendekatan hedging untuk menyesuaikan jatuh tempo antara aktiva dan kewajiban. Rumus yang digunakan yaitu kuren rasio aktiva lancar atau kuren aset dibagi utang lancar atau kuren liabilities. Quick ratio sama dengan kuren aset atau aktiva lancar dikurangi inventory dibagi kuren liabilities atau utang lancar. Cash ratio, cash or cash equivalent dibagi kuren liabilities. Inventory to NWC sama dengan inventory dibagi kuren aset atau kuren liabilities. Kesimpulannya, jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah
bagian dari proses laporan keuangan, sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, maka mampu memenuhi utang atau membayar tertentu, terutama utang yang telah jatuh tempo. Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan kata. Saya Celia Azara dari mahasiswi STIM Muhammadiyah Bandung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.